Lumayan nih cuy, duit lagi dari aplikasi pinjol ini walaupun masih pengguna baru tetap bisa dicairkan dan juga 98% bisa di ACC di aplikasi ini. Pakai data baru, data fresh, handphone baru dan juga akun yang fresh semuanya bisa di ACC. Dan untuk di aplikasi ini lumayan murah dan juga tanpa sebar data loh ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi tuh varian baru dan semoga saja sih tetap bisa tertangani. Dan saran gue jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, patuhi protokol kesehatan. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah pada lumer semuanya atau udah pada deket japo atau mungkin udah berhasil merawat? Atau mungkin masih di auto atau masih digantung ya. Nah saran gua kalau masih di auto atau masih digantung, kalian boleh coba aplikasi yang gua bahas di video awal tadi ya. Karena untuk di aplikasi ini saat ini lagi ramai pencairannya dan juga lagi banyak yang borong ya. Dan untuk limit kuotanya nggak bakalan kehabisan. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini ramai banget saat ini orang yang ngajuin. Karena untuk pinjol-pinjol legal ini lagi booming-boomingnya ya cuy. Dan juga limitnya jauh banget dari pinjol-pinjol ilegal pastinya ya. Dan untuk di aplikasi ini mau akun baru, mau pengguna lama, mau tanpa rawatan, mau tanpa amunisi itu semuanya bisa. Dan 98% bisa di ACC di aplikasi ini asalkan kalian nggak pernah galbay sebelumnya ya teman-teman di aplikasi ini. Karena kalau galbay sebelumnya waduh itu berat banget untuk di ACC ya. Yang nggak pernah galbay pun tetap masih bisa berkesempatan untuk di auto, apalagi yang udah galbay ya. Dan untuk di aplikasi ini nggak bisa memasukin dengan data galbay ataupun data busuk ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000, tetapi ini yang gue kembalikan adalah 1.200.000 ya. Dan yang gue terima ke rekening itu adalah 1 juta rupiah. Dan di sini gue meminjam pada tanggal 11 bulan 10 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 bulan 10 2021. Nah, di sini gue mendapatkan tenor itu 14 hari ya. Nah, kenapa bisa dapat 14 hari Bang? Padahal aplikasinya legal OJK. Nah, memang untuk aplikasi legal OJK itu rata-rata dia itu 30 harian ya cuy. Namun tergantung, dilihat juga dari limit yang kita dapatin, kemudian dari skor kredit kita, kemudian pengajuan kita, apakah perdana atau udah beberapa kali, dan juga masih banyak lainnya yang dilihat ya cuy. Nah makanya di sini gua mendapatkan 14 hari karena mungkin juga sih pertama dari akun, kemudian dari status peminjaman belum pernah, ataupun mungkin juga dari amunisi gua yang sangat kurang ya. Nah makanya hanya dapat 14 hari. Namun menurut info dari grup-grup pinjol lainnya, memang untuk aplikasi ini pencairan perdana itu limitnya tinggi, tetapi untuk tenornya agak sedikit rendah, tetapi nggak serendah pinjol-pinjol ilegal ya. Dan ini masih dalam batas wajar sih ya cuy, karena juga masih peminjam baru ya. Nah di sini untuk yang gua kembalikan 1.200.000 ini lumayan murah ya teman-teman. 200.000 untuk 14 hari biaya bunga dan biaya tambahan lainnya. Jadi pengembaliannya ini tergolong murah ya. Apalagi untuk di aplikasi ini tanpa sebar data ya. Jadi ya otomatis kalian bisa membayarkan secara gampang dan juga nggak ada penagihan yang gak mengenakan ya. Kecuali misalkan kalian galbay atau japo ya. Karena kalau galbay atau japo itu biasanya kalian akan dikirimi surat terlebih dahulu dan ada DC lapangannya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go. Dan untuk aplikasi Pinjaman Go ini mungkin kalian udah sering ngajuin juga ya. Dan di sini dia adalah salah satu aplikasi pinjol legal OJK yang sudah cukup besar. Tetapi gua lupa untuk aplikasi ini apakah jumlah downloadnya udah meningkat banget atau gimana. Soalnya kalau kemarin itu dia sudah legal tetapi belum bisa bersaing dengan pinjol-pinjol sekelas Rupcep, Uku, Kredivo, Aku Laku, Ada Kami, Kredit Pintar dan lain-lain ya. Dia ini masih di bawah ya, setara seperti
360 Kredinesia, apalagi ya cuy, aplikasi ringan dan juga beberapa aplikasi pinjol lainnya ya. Namun nggak masalah sih, karena memang kedepannya juga pasti akan ramai orang yang mengajuin di aplikasi ini, apalagi memang saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan pencairan. Nah, seperti biasa untuk alur di perpinjolan, kalau aplikasi yang gencar melakukan pencairan itu pasti untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak ya cuy. Dan ya oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go, pinjaman uang tunai online dana kredit dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk dan download jikalau kalian mau. Dan untuk di aplikasi ini pastinya dia sudah legal OJK, jadi nggak usah diragukan lagi ya. Nah, di sini ada update terbarunya itu pada tanggal 7 Agustus 2021. Nah, untuk orang-orang yang merawat dengan belum mengupdate, itu saran gua diupdate terlebih dahulu. Soalnya ada beberapa orang kemarin yang mencoba merawat tapi nggak mengupdate karena mungkin handphonenya udah berat atau gimana, dan ternyata di auto. Nah, setelah itu dia mencoba menggunakan device lain yang dimana untuk handphone itu masih kuat untuk menampung size dari aplikasi ini. Dia coba ngajuin tetapi dengan akun yang sama, dan alhamdulillah bisa di ACC ya teman-teman. Nah, makanya saran gua sih update terlebih dahulu, karena kita nggak tahu apakah versi sebelumnya itu ada bug atau gimana, dan ya wajib sih untuk diupdate ya. Nah, ini untuk jumlah downloadnya memang nggak terlalu besar seperti pinjol-pinjol legal lainnya. Ini baru mencapai 1 juta, tetapi ini sudah bagus banget dengan rating 4,4, hampir mencapai 5 dengan ulasan 255.000 ulasan. Nah, untuk brosur ini memang cukup menarik ya, berbeda ketimbang pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, di sini cukup memerlukan KTP, kalian bisa mendapatkan peminjaman maksimal 6 juta dengan pengajuan kapan saja, pencairannya cepat. Nah, untuk di aplikasi ini gua nggak tahu wilayah yang dia jangkaunya itu mana saja ya teman-teman. Biasanya sih untuk pinjol legal OJK itu nggak seluruh Indonesia ya. Pinjol legal yang sebesar Kredit Pintar aja itu hanya beberapa wilayah ya, apalagi yang seperti ini. Dan semoga saja sih bisa seluruh Indonesia ya, biar orang-orang tuh pada bisa mengajuin. Nah, makanya kalau di luar Jabodetabek itu memang agak sedikit sulit untuk pengaksesannya ya, tetapi nggak semua juga di Autol ya cuy, ya tergantung ke hoki juga sih ya teman-teman. Nah, di sini privacy dan terjaga ya pastinya, dan di sini pelunasan cepat, hidup tanpa beban, kemudian pinjaman tanpa jaminan, jadi dia nggak memerlukan BPK, BNPWP dan lain-lain. Selanjutnya pelunasan mudah, lalu bisa meminjam lagi ya. Nah, ini dia dibawahi oleh Bank Sinarmas ya, kalau nggak salah ini adalah anakan perusahaannya, tapi gue juga nggak terlalu tahu juga sih ya teman-teman. Nah, seperti biasa buat kalian yang baru meminjam, pastinya gue saranin terlebih dahulu lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di sini ya, biar kalian paham betul dan bisa menjadikan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Nah, untuk di aplikasi ini produk peminjaman online-nya itu mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 6 juta ya, dengan tenor 91 hari hingga dengan 120 hari. Kemudian untuk di aplikasinya dia sudah ada nomor registrasi OJK ya. Dan selanjutnya di sini kalian bisa lihat semuanya ya. Untuk syarat peminjaman harus warga negara Indonesia, berusia 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, dan juga memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil. Kemudian untuk khusus pelanggan UMKM, surat keterangan usaha dan bukti usaha itu diperlukan ya. Namun untuk UMKM itu tentunya limitnya lebih gede ketimbang peminjaman umum. Nah, di sini untuk cara pembayarannya, mitra bisnisnya dan lain-lain. Oke, kita nggak usah berlama ya. Nanti kalau kalian mau baca bisa lihat saja detailnya lebih lanjut. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 25 Desember 2017. Jadi ketika awal-awal gua meminjol itu memang aplikasi ini baru rilis ya teman-teman, dan sudah lama juga ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Go ya. Di sini proses cepat, pengajuan mudah, dan seperti biasa untuk tampilan aplikasinya sudah agak berbeda, tetapi nggak berbeda jauh. Nah, di sini masih agak kurang sih ketimbang tampilan-tampilan pinjol-pinjol legal lainnya. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena untuk aplikasi ini masih belum ada kupon diskon, voucher, ataupun bagi-bagi duit. Biasanya kalau kita mengundang teman itu kan ada ya teman-teman. Namun di sini belum ada, tetapi ya lumayan bagus juga sih. Nah, untuk tenor durasi peminjaman, untuk peminjam baru itu memang kita diharuskan untuk meminjam dengan tenor 14 hari ya cuy. Nanti kalau untuk pemilihan 21 hari baru kalian bisa meminjam ya dengan limit ya, dan kalian bisa lihat di sini meningkatkan jumlah peminjaman, dapat memiliki riwayat pembayaran yang bagus.
kemudian kalian bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung tekan pinjam sekarang. Selanjutnya di sini kalian lengkapi datanya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada, sorry ya cuy, kita kembali dulu. Nah, ini maksud gua 1.200.000, yang ditransfer ini 1.070.640 karena ada biaya pemotongan untuk biaya bunga, namun untuk pengembaliannya juga 1.200.000 ya cuy. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih tambah rekening baru kalau mau. Kemudian kalau enggak juga nggak masalah. Selanjutnya untuk peminjamannya itu untuk apa ya? Nah, di sini kalian bisa pilih biaya pendidikan, lain-lain, bayar kos, kemudian cicilan, dan rata-rata yang paling banyak di ACC itu untuk kebutuhan sehari-hari sih ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita tekan setuju. Selanjutnya di sini kita tinggal tekan lengkapi data. Nah, ini kita lengkapi data untuk menambahkan limit ya. Nah, karena gua sudah mengisikan beberapa data gua sebelumnya, mulai dari data diri pribadi, kemudian data pekerjaan, kemudian nomor kondar. Jadi ini ada step yang selanjutnya, yaitu memasukkan foto dan lainnya. Karena untuk pengisian data pribadi dan lain-lain itu kalian pasti udah pada tahu dan udah sering ngajuin ya, apalagi untuk pinjol legal OJK itu terstruktur banget untuk pengisiannya ya, dan gampang ya, berbeda halnya dengan pinjol ilegal. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa memasukin beberapa dokumen agar bisa lolos review ya. Nah, ini yang dia minta seperti kartu karyawan, slip gaji, kartu kredit, NPWP, kemudian tambah foto KTP, STNK, mutasi rekening, dan juga data tambahan lainnya. Tetapi untuk di aplikasi ini tidak wajib ya teman-teman. Namun semakin banyak dokumen yang kalian upload, itu semakin tinggi kesempatan kalian untuk lolos review, dan juga datanya ini nggak akan diberikan ke pihak ketiga ya cuy, karena dia ini sudah legal OJK ya. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa kontak customer service dari OJK saja ya. Nah, untuk contoh karyawannya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini yang biasanya paling gampang ya cuy, untuk foto ID karyawan, kemudian slip gaji. Nah, ini slip gajinya itu harus dalam bentuk terprint seperti ini ya cuy, jadi bukan ditulis tangan ya. Nah, kebanyakan orang tuh yang di Autol ternyata dia memasukin slip gaji yang ditulis tangan, tetapi ini nggak masalah sih kalau kalian kosongin ya teman-teman, karena kalian bisa baca di sini, ini dokumennya semuanya tidak wajib dan bahkan opsional ya. Tetapi kalau semakin banyak dokumen yang kalian masukkan itu lebih bagus lagi cuy. Namun kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Kemudian untuk kartu kredit seperti ini, untuk NPWP-nya seperti ini, untuk tambah foto KTP-nya seperti ini ya. Selanjutnya STNK juga ya, mutasi rekening bank gajian, dan di sini kalian bisa tambahkan untuk nomor NPWP. Nah, setelah itu bisa kalian tekan simpan dan lanjutkan untuk ke step selanjutnya ya. Nah, di sini nanti kalian jikalau sudah, ini kalian tekan berwarna hijau, dan di sini akan berwarna hijau untuk konfirmasi peminjaman ya. Namun gua nggak bisa memberikan contoh dari awal, soalnya ada data-data pribadi gua juga ya teman-teman, karena di sini nggak bisa menggunakan data fake ataupun data busuk dan lain-lain ya. Nah, untuk kalian bisa kalian lihat dulu untuk rincian pembiayaannya di sini ya teman-teman, biar kalian paham betul. Dan di sini ada autentikasinya, ini informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi identitas, dan ya ini harus mencapai 100 ya. Nah, ini gua udah isiin semuanya, tinggal nanti mau diajuin kembali, tetapi ini bukan data pribadi dan akun gua ya, soalnya akun gua kan dan data pribadi gua tadi udah gua pakai untuk peminjaman ya, dan ini gua pinjam dari saudara gua ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol bantuan kalau kalian masih bingung, dan ya selanjutnya sih untuk tips dari aplikasi ini nggak ada yang spesial sih ya. Sama saja seperti biasanya, pastikan kalau kalian mau mengajukan di aplikasi ini jangan menggunakan data busuk dan juga data fake, data pribadi aja cuy ya. Dan untuk pencairan menggunakan akun Dana kayaknya belum bisa ya cuy, soalnya kemarin ketika belum ada update itu belum ada, dan ya semoga saja sih bisa ada ya cuy menggunakan e-wallet. Nah, untuk kalian yang mau mengajukan, kalian nggak usah tergesa-gesa, siapin aja dokumen kalian kalau ada, kemudian isikan secara perlahan, nggak usah keburu, karena di aplikasi ini nggak bakalan habis limit dan juga kuotanya ya cuy. Karena ini udah besar ya cuy, namanya sekelas pinjol seperti ini. Dan buat kalian yang pengen ngajuin, lebih baik ajukan di pagi hari kalau memang kalian udah siap ya. Karena kalau untuk pengajuan di sore hari, kemudian kalian di ACC, itu pencairannya akan menunggu besok. Dan untuk
di aplikasi ini sebenarnya pencairannya sangat cepat banget, itu kurang lebih 3 detik sampai 5 menitan itu kalian udah bisa mendapatkan pencairannya. Namun tergantung pada rekening bank kalian, karena menurut info rekening bank BRI, kemudian kalau kalian mempunyai Sinarmas itu juga paling cepat dicairkan ya. Di luar dari itu agak sedikit lambat, tetapi tetap akan dicairkan kok ya. Kalau memang nggak masuk pencairannya bisa kalian kontak ke customer service-nya ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online pinjaman Go ini. Dan next time gue akan coba merawat dan gak akan gue galbay untuk di peminjaman kali ini, karena pastinya ada DC lapangannya, apalagi untuk di daerah Jabodetabek ya. Dan buat kalian yang sudah pernah cair dan juga sudah sering mengajukan di aplikasi ini, ketikkan di kolom komentar. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya ya cuy. Gua juga lupa satu lagi, buat kalian masih bingung, ketikkan semuanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support satu persatu. Nah oke, see you next my video. Bang.